Pemirsa, akankah tudingan ketidakprofesionalan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemungutan suara mampu membuat Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran? Kami akan membahasnya bersama dengan analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Baik. Bang Ray, bola sekarang sepertinya diarahkan ke KPU DKI Jakarta nih oleh tim pemenangan dari Ridho. Kita simak dulu pernyataan selengkapnya dari Sekretaris Tim Pemenangan Ridho berikut ini. Kita menganggap ya KPU DKI Jakarta tidak becus, tidak profesional dalam penyelenggaraan pilkada dan itu melanggar undang-undang. Dan kita minta di semua TPS yang terjadi ada warga yang melapor ke Bawaslu untuk diadakan pemilihan ulang supaya warga tersebut yang haknya hilang bisa kembali digunakan. Dan kita juga hari ini akan melaporkan ke DKPP, melaporkan Bawaslu dan KPU ya yang tidak menjalankan undang-undang secara baik dan benar serta profesional. Tidak lagi hanya dengan narasi hitungan siapa yang lebih tepat, tapi sekarang bolanya diarahkan kepada penyelenggaraan pilkadanya. Bang Ray, apakah Anda melihat ini akan mempan ketika yang diarahkan sekarang adalah KPU-nya tidak profesional, KPU-nya mau diadukan ke DKPP? Iya, umumnya kalau putusan DKPP itu tidak akan sampai kepada dua hal ya. Pertama adalah menggugat hasil pilkada dan atau membatalkan hasil pilkada. Artinya nggak akan ada sampai misalnya perintah dari DKPP itu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang gitu. DKPP itu hanya sampai pada persoalan etik bahwa misalnya KPUD dinyatakan lalai untuk melakukan A, B, C dan sebagainya itu. Berdasarkan itu mereka akan mendapatkan sanksi etik gitu. Apakah ditegur dengan lisan, ditegur dengan tulisan atau bahkan pada tingkat tertentu ya pemberhentian anggota KPU-nya gitu. Tapi hasilnya sendiri nggak akan bisa diganggu-gugat oleh DKPP. DKPP itu tidak punya kewenangan untuk mengganggu hasil dari pelaksanaan pilkada, gitu. Baik prosesnya maupun hasilnya gitu. Nggak akan bisa diganggu oleh DKPP. Oke, tapi apakah ketidakprofesionalan, tudingan ketidakprofesionalan KPU seperti misalnya gagal dalam mendistribusikan formulir undangan C6 kepada para pemilih, apakah itu salah satu contoh tersebut dan juga contoh-contoh lainnya itu bisa sampai membuat pilkada itu berlangsung 2 putaran untuk DKI Jakarta? Kalau konteksnya ke DKPP, yaitu boleh jadi semacam kelalaian DKPUD, tinggal nanti memang dibuktikan apakah ada unsur kesengajaan di dalam pendistribusian formulir C6 itu gitu ya. Tapi kalau konteksnya sengketa di Mahkamah Konstitusi, nah itu harus dibuktikan bahwa akibat dari apa istilahnya itu ya tidak dibagikannya formulir C6 itu mengakibatkan satu ya suara dari paslon tertentu naik atau suara paslon tertentu itu berkurang gitu. Dan berkurang itu kan harus signifikan karena kalau kita lihat sekarang ini kan selisihnya hampir 10%. Nah itu kayaknya agak sangat sulit ya. Kalaupun misalnya ada asumsi disebabkan oleh penghitungan suara atau formulir C6 yang nggak dibagikan itu terjadi efek terhadap elektoral gitu ya. Nah kalau lihat dari selisihnya, kecuali memang yang dibidik itu adalah bagaimana caranya ngurangi suara pemenangnya, yang sekarang ini kan diasumsikan 50 plus 0,7% gitu kan. Dan kalau dikurangi 0,7%, hanya 50% itu artinya masuk putaran kedua. Nah cuma pertanyaannya tentu, apa benar bahwa misalnya ya kalau terbukti ada formulir C6 yang nggak dibagikan, itu semata-mata merugikan satu paslon tertentu atau bahkan sebetulnya merugikan semua paslon gitu. Karena boleh jadi kepada pemilih yang lain juga atau pemilih paslon yang lain juga formulir C6 itu juga tidak dibagikan, itu bisa juga terjadi gitu.
Karena kan Bang Rey kalau secara teknis sebetulnya di lapangan ya tidak mendapatkan undangan C6. Saya misalnya juga tidak mendapatkan undangan C6, tapi ternyata tetap bisa mencoblos dengan menunjukkan KTP dan sebetulnya itu secara teknis tidak menjadi persoalan besar ya Bang Rey. Merasa bahwa ya itulah sebabnya saya merasa juga kalau misalnya dalilnya hanya karena formulir C6 itu saya kira kurang kuat. Kenapa gitu? Karena sudah ada ketentuan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan mereka tetap diperkenankan untuk mencoblos dengan jam yang berbeda. Nah itu artinya tidak bisa dijadikan dasar kalau formulir C6 itu tidak dibagikan oleh KPU, maka itu jadi dasar jadi gugatan gitu. Karena siapapun tanpa formulir itu sebetulnya berhak untuk tetap dilayani oleh penyelenggara pemilu. Terakhir, kecuali misalnya ya kasusnya itu ada di beberapa TPS di mana yang tidak mendapatkan surat undangan itu tidak dilayani. Nah itu bisa juga tuh tidak dilayani oleh Terakhir, KPU. Bang Rey, Misalnya soal tadi ada respon lanjutan dari Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Bako yang mengatakan bahwa bakal ada aksi unjuk rasa lagi untuk menuntut KPU Jakarta. Apakah menurut Anda ini adalah strategi untuk dalam tanda kutip menekan KPU? Ya tentu kalau unjuk rasa itu pada dasarnya kan begitu. Tinggal KPUD-nya mau bersikap menerima katakanlah dialog-dialog ya ataupun tuntutan-tuntutan itu ya dan sebagainya. Cara apa namanya itu ya? Pertanyaannya kan sebetulnya apa yang mengakibatkan demonstrasi itu harus dilakukan? Apakah ada dialog yang macet? Apakah misalnya KPU bersikukuh untuk tidak melaksanakan suatu kegiatan yang dituntut yang semestinya dan sebagainya. Baik kalau begitu. Saya kira tidak ada masalah ya kalau mau demonstrasi macam-macam ya itu silakan saja bagus gitu. Yang paling penting itu adalah kan kalau dalam proses penghitungan suara ini bukti-bukti itu dikumpulkan gitu. Apakah yang menarik bagi saya ini karena singkat Bang Rey, dalil-dalil dari 01 tidak merujuk kepada hasil semua gitu, lebih pada proses gitu. Oke, baik kalau begitu Bang Rey, terima kasih atas analisa Anda bersama kami di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.